Jadi malam ini kita akan belajar bersama-sama untuk measure of a leader, untuk ukuran seorang pemimpin itu seperti apa. Jadi kepemimpinan itu ada ukurannya, ukuran yang seperti apa yang akan menjadi ukurannya Tuhan tentunya, supaya kita bisa menerapkannya bersama-sama. Kalau kita lihat untuk quote-nya Howard Hendricks, ini dikatakan bahwa the measure of you as a leader is not what you do, but what others do because of what you do. Bahwa ukuran kepemimpinan kita ini bukan soal apa yang kita kerjakan, tetapi untuk orang yang mengerjakan karena kita. Jadi ini berbicara soal pengaruh atau berbicara soal dampak. Jadi apa yang orang-orang kerjakan itu mereka kerjakan karena kita, ya. Kemudian ukuran yang sesungguhnya itu adalah soal pengaruh. The true measure of leadership is influence, nothing more, nothing less. Tidak lebih, tidak kurang, ya. Untuk bicara soal leadership, ukuran yang sesungguhnya, ukuran kebenaran tentang leadership, kepemimpinan itu bicara soal pengaruh. Oke, itu quote dari John Maxwell. Baik, Bapak Saudara, kita akan masuk untuk yang di sini. Berarti kita tahu bahwa ada ukuran-ukuran mengenai kepemimpinan. Oke, yuk kita mulai sekarang. Bisa dibacakan salah satu mungkin yang bisa membacakan 1 Korintus 11 ini dan 2 Timotius 2. Silakan Bapak Saudara yang tergerak untuk membacakan, langsung buka mute-nya. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku jadi pengikut Kristus. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Amin. Iya. Jadi jelas dikatakan ya bahwa jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Ini bicara soal Paulus berbicara demikian, bagaimana Paulus sudah menjadi teladan, menjadi ukuran dalam dirinya bahwa kalau ingin menjadi pengikutku sama seperti aku. Jadi ini keteladanan yang luar biasa yang ingin dinyatakan buat kita untuk belajar bersama-sama, sehingga dia mempunyai murid yang namanya Timotius. Dan berpesan kepada Timotius bahwa apa yang dipercayakan, percayakanlah kembali kepada orang lain. Ini bicara soal multiplikasi kepemimpinan. Jadi pemimpin itu nggak mungkin sendiri, pemimpin itu akan bertambah-tambah, tetapi bertambahnya bukan 1-2, tapi multiplikasi. Nanti kan kita belajar di sana Bapak Saudara, kita akan sampai kepada dasar yang memang sesungguhnya yang Tuhan inginkan melalui kepemimpinan Paulus kepada Timotius dan Timotius kepada kepemimpinan-kepemimpinan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lihat berikutnya sekarang. Apa ukuran yang akan kita lihat sekarang mengenai kepemimpinan yang berhasil atau kepemimpinan yang hebat itu seperti apa? Jadi your leadership depend on you, tergantung diri kita sendiri tentang kepemimpinan itu. You can only be a great leader when you can lead yourself well first. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang berhasil, itu kita harus mau memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah ini gambarnya menurut John Maxwell, disitu dikatakan a leader is one who knows the way. Berarti ini bicara soal seorang pemimpin adalah seorang yang tahu tentang jalannya, kemudian goes the way, dia akan pergi ke jalan itu, kemudian dia akan menunjukkan jalan itu. Jadi gambar ini jelas menunjukkan bahwa seorang pemimpin adalah di depan, dia tahu jalannya mau kemana. Dia kemudian menempuh jalan itu, atau goes the way. Kalau dia hanya tahu jalannya tapi dia nggak mau menempuh jalannya, maka sebenarnya dia bukan pemimpin yang great, bukan pemimpin yang berhasil. Kemudian dia akan menunjukkan jalannya seperti apa, show the way. Ya, Bapak Saudara. Baik, saya lanjutkan. Ini hanya quote-quote supaya kita hanya bisa mengerti saja. Nah, mari kita langsung kepada pokok intinya di sini bahwa measure as great leader atau ukuran keberhasilan seorang pemimpin itu apa sih? Nah, ini penting buat kita supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang memang menjadi pemimpin yang great,
pemimpin yang berhasil, pemimpin yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya, pemimpin keberhasilan seperti apa. Yuk. Jadi yang pertama adalah pertumbuhan orang-orang yang dipimpin. Nah, pertumbuhan orang yang dipimpin ini menjadi sebuah ukuran pemimpin yang baik. Ya, baik. Jadi begini, Bapak Saudara. Jadi kalau kita memimpin kelompok sel misalnya, memimpin jemaat gereja atau kelompok-kelompok yang lain misalnya, baik itu dalam sekuler, dunia bisnis, atau entrepreneurship, ataupun apapun itu yang menjadi kelompok kita, itu kita harus mempunyai yang namanya ukuran pertama itu apa? Mereka yang kita pimpin itu apakah ada di dalam sebuah pertumbuhan atau tidak sih? Atau ada dampaknya enggak sih? Makanya seperti yang dikatakan tadi bahwa pertumbuhan orang-orang yang dipimpin itu seperti apa? Nah, pertanyaannya untuk mengacu pada hal itu adalah yang pertama, apakah mereka bertumbuh sejak mengikuti pemimpin ini? Yuk kita introspeksi diri sekarang, termasuk saya, Bapak Saudara. Jadi apakah mereka atau kita sendiri bertumbuh ketika mengikuti seorang pemimpin yang kita pilih atau yang kita anut, gitu ya. Kemudian selama 6 bulan dan 1 tahun terakhir itu bagaimana pertumbuhannya? Jadi kita akan mengetahui sekarang ukurannya seperti apa. Nah, di sini dikatakan ada 3 area pertumbuhan yang diamati. Yang pertama adalah kerohanian. Penting buat kita karena kita ini adalah pemimpin rohani, alias pemimpin yang dipakai Tuhan atau dipilih Tuhan secara hidup secara rohani, sehingga kerohanian menjadi hal yang paling utama dalam hal ini. Kenapapun juga, kerohanian ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan manusia itu seperti apa berdasarkan firman Tuhan tentunya. Maka kalau kita melihat bahwa ukuran seseorang untuk perlu diamati adalah kerohanian kita seperti apa. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, baru kompetensi. Nah, kalau saya bicara masalah kompetensi, ini penting banget untuk seorang pemimpin. Skill, keterampilan, kompetensi itu luas banget. Misalnya seorang yang punya kompetensi, apa itu maksudnya seorang yang punya kompetensi? Mereka akan bertanggung jawab kepada apa yang dipimpinnya. Mereka akan berdisiplin terhadap waktu. Kompetensi itu banyak. Jadi kalau kita menyebut bahwa, wah ini orang yang pemimpin yang kompetensinya luar biasa, berarti kompetensi ini bicara soal tanggung jawab, iya, disiplin, iya, terampil juga, iya dalam bidangnya, kemudian dia memiliki value, memiliki isi yang bagus, cara berbicara yang bagus, cara makan sikapnya, itu kompetensi semuanya. Nah, kompetensi bukan hanya sederhana yang hanya kita pikirkan, oh dia berkompetensi, bukan. Tapi kompetensi bicara soal luas sekali, bagaimana seseorang diperlengkapi, sehingga setiap kita boleh memenuhi kompetensi itu. Skill itu, keterampilan, kepandaian, kemampuan, itu hampir sama. Tapi isinya ada kedisiplinan, bertanggung jawab, dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, sehingga itu yang disebut dengan pertumbuhan yang berdampak pada orang lain, punya kompetensi. Kemudian tadi dikatakan bahwa hubungan kita dengan sesama itu seperti apa? Apakah semakin dewasa? Bapak Saudara, penting buat kita untuk mengukur bahwa hubungan itu, apa sih yang membuat kedewasaan hubungan itu? Yuk kita melihat sekarang. Dulu ketika kita masih kanak-kanak, kalau kita berteman, punya hubungan, maka pola pikir kita akan seperti kanak-kanak. Setiap kita kan pernah kanak-kanak, kemudian menginjak remaja, kemudian menginjak yang namanya dewasa. Sementara tadi dikatakan orang tua dalam segi umur ya, bagaimana nih hubungannya? Sehingga mereka kedewasaan semakin bertumbuh di situ. Maka hubungan akan semakin dewasa ketika kita mempunyai pemimpin yang disebut hebat. Itu ukurannya, Bapak Saudara. Ingat ya, judul kita tadi adalah ukuran pemimpin yang baik atau pemimpin yang berhasil atau pemimpin yang hebat. Jadi ukuran yang pertama adalah pertumbuhan orang-orang yang dipimpinnya. Lagi-lagi ya, saya akan ulang-ulang terus supaya kita nancap dalam pikiran dan otak kita. Jadi pikiran kita harus menuju pada, oh iya, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa memimpin orang-orang yang bisa bertumbuh di dalamnya. Evaluasi 6 bulan atau sampai setahun seperti apa? Kerohaninya kayak apa sih? Ya, kemudian kompetensinya tadi seperti apa sih?
kemudian hubungan dia dengan Tuhan seperti apa, hubungan dia dengan sesama seperti apa, semakin dewasa atau tidak. Di nama Tuhan, sampai di sini bisa dimengerti Bapak Saudara. Yang pertama, bisa lambaikan tangan yang bisa mengerti, supaya kita bisa lanjut. Yang kedua, puji Tuhan. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Oke, nah ini aja ada quote lagi nih, bahwa leadership is not about being the best. Jadi kepemimpinan itu bukan soal menjadi yang terbaik, tapi kepemimpinan itu bicara soal membuat orang lain lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita, tapi orang lain dibuat kita menjadi lebih better. Jadi lebih bagus, lebih luar biasa. Gitu ya. Jadi ini penting buat kita ingatkan, buat setiap kita, atau menjadi pemimpin berarti kita harus membuat orang lain menjadi lebih baik. Oke, kita lihat yang kedua sekarang. Jadi yang pertama tadi ukurannya adalah pemimpin bertumbuh, yang kita pimpin maksud saya. Kemudian yang kedua, ini bicara soal mencapai target yang diinginkan. Setiap leaders itu harus mempunyai target, Bapak Saudara. Harus mempunyai goal seperti apa. Kepemimpinan tanpa goal adalah kepemimpinan yang tidak bisa mengukur sampai di manakah kepemimpinan kita ini akan berjalan. Masih ingat nggak Amsal 29 dia berkata bahwa tanpa visi, maka liarlah rakyat. Ingat ya Bapak Saudara? Bisa dikatakan bahwa visi menjadi hal yang penting buat kita. Nah, masalahnya visi itu bukan moto. Dan biasanya visi itu terlupakan dalam sebuah gereja, bahwa visi itu hanya sekedar pampangan-pampangan di depan, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik. Seorang pemimpin yang baik, itu adalah mengkomunikasikan target atau visi dan misinya setiap kali dengan bahasa komunikasi yang bisa dimengerti oleh orang yang dipimpinnya. Sehingga yang pertama dalam ukuran seorang pemimpin yang hebat, itu adalah orang yang punya visi ke depan, sehingga bisa mengkomunikasikan kepada siapa yang dipimpinnya dengan bahasa yang sederhana, yang simpel, yang dapat dikerjakan, dan itu dikatakan terus-menerus sehingga bisa menjadi iman. Nah, itu ukurannya. Maka target kita tadi, seorang pemimpin, itu apa? Kita lihat sekarang. Bapak Saudara, nah, bagaimanakah atau bagaimana kinerja pemimpin sehingga dapat mencapai target yang diinginkan? Jadi kita bicara soal gimana nih target yang kita impi-impikan, yang kita sudah programkan, yang sudah kita planningkan sebelumnya, itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kinerja seorang pemimpin itu seperti apa? Nah, ini semua ada sebuah step by step-nya, sehingga kita bisa tahu bagaimana untuk mencapai sebuah target yang akan kita lakukan menuju ke sana. Ini sama dengan saya katakan tadi, bahwa tanpa target kita jadi liar, kita jadi kebingungan mau kemana arahnya, atau tanpa visi, misi, dan goal-nya yang ada dalam diri kita. Jadi 3 hal yang penting buat seorang pemimpin, harus ada visi, misi, dan goal atau target itu, sehingga kita bisa mengevaluasinya seperti apa, Bapak Saudara. Ya, kemudian dikatakan bahwa evaluasi target yang dicapai, tadi saya katakan ya, kita evaluasi. Kemudian kita baru tahu apa yang target yang kita capai harus memenuhi 3 hal ini. Yaitu apa? Buah dalam hidup kita. Ada buah pertobatan, ada buah Roh Kudus, ada buah pelayanan, ada buah jiwa yang dimenangkan, atau buah yang dimentor. Itu seperti apa? Nah, ini ada target yang harus dicapai. Jadi targetnya adalah buah, menghasilkan buah. Tentunya ada buah, tadi sekali lagi pertobatan, buah Roh Kudus, ada 9 buah Roh Kudus, ada buah-buah pelayanan. Setiap kita diciptakan Tuhan untuk melayani, sehingga harus ada buah pelayanan. Kemudian ada buah jiwa yang kita menangkan atau yang kita mentori, harus menghasilkan buah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Nah, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, jadi Bapak Saudara, pertanggungan jawab bukan kepada siapa-siapa, suatu kali kelak nanti pertanggungan jawab kita kepada Tuhan untuk melakukan buah tadi. Ada buah pertobatan,
Pertobatan itu wajib, dasar sekali buat kekristenan, karena kita sudah dimaksimalkan kepemimpinan kita, jadi kita sudah mengerti pertobatan itu seperti apa, gitu ya. Kemudian tadi ada buah roh, gitu ya, Galati dikatakan seperti itu. Kemudian buah pelayanan, sehingga kita bisa ada buah pelayanan dan buah-buah jiwa, sehingga kita benar-benar bisa mengekspresikan panggilan Tuhan itu dengan buah-buah tadi. Nah, itu target itu. Setiap kita harus punya target itu. Bapak Saudara, dimanapun ada punya target itu. Buahnya macam-macam. Kalau kita di bisnis, misalnya buahnya apa? Maka ada buah yang yang penting untuk dinikmati oleh orang-orang yang memang kita pimpin ada di situ. Kalau di sekuler ataupun di tidak sekuler, itu sebenarnya sama. Ukurannya kalau kita menjadi pemimpin Kristen, itu sama. Tidak ada sebuah yang perbedaan yang mencolok di situ, karena apa? Kita dipanggil menjadi orang-orang yang terang di situ. Maka tidak ada perbedaan di sana. Ya, itu ukuran yang kedua. Jadi jelas punya target. Seorang pemimpin harus punya target. Sekali lagi, kita menjadi pemimpin punya target yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya, sampai di sini bisa lanjut, Bapak Saudara. Jadi yang kedua sudah, yuk kita lanjutkan ya. Semangat lagi. Oke, baik. Kita lihat sekarang yang ketiga. Nah, ukurannya, ingat judul kita tadi adalah ukuran pemimpin yang berhasil atau pemimpin yang great, yang hebat. Yang ketiga harus ada multiplikasi, yaitu menghasilkan pemimpin. Tadi saya singgung di depan, dikatakan leadership is about multiplication, not addition. Jadi multiplikasi itu berbeda dengan pertambahan. Ya, contohnya bahwa begini Bapak Saudara, selalu bahwa guru akan menghasilkan guru, rasul akan menghasilkan rasul. Masih ingat itu ya? Dosa akan menghasilkan dosa. Dosa tidak akan menghasilkan kekudusan, bukan? Karena dosa beranak dosa. Leadership itu akan beranak leadership juga. Leadership yang hebat akan memperanakan leadership yang hebat juga. Tapi peranakan ini bicara soal multiplikasi, bukan pertambahan. Nah, pertambahan itu bukan addition, tadi dikatakan, tetapi multiplikasi. Pertambahan itu satu, pemimpin akan tambah satu adalah dua, gitu ya. Tapi kalau multiplikasi, satu itu bisa jadi 5, 5 bisa jadi 10, 10 bisa jadi berapa itu? 100, langsung begitu ya, atau 20, itu multiplikasi ya, kita hitung-hitungkan aja. Ada pertambahan tuh 1 tambah 1, 2, nah, kepemimpinan yang bagus, yang great, itu jelas, itu ada multiplikasi pemimpin juga, menghasilkan pemimpin juga. Maka saya bersyukur sekali melalui kepemimpinan di tempat ini bahwa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang dahsyat. 80 pemimpin ini menjadi pemimpin yang luar biasa, yang akan menghasilkan 100 berapa ini? 80 lagi nanti, atau lebih daripada itu, atau 800 pemimpin lagi. Wah, itu keren sekali. Itu dahsyat sekali. Maka saya berterima kasih sama Tuhan Yesus melalui beserta tim Pastor Indri dan semua yang ada di sini mengenai hal ini. Kenapa? Akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Coba bayangkan kalau 80 orang ini menjadi great leadership, leadershipnya kepemimpinannya bagus, itu akan menggoncangkan di daerah kita masing-masing dengan memberikan potensi-potensi kepada yang lain, berdampak pada yang lain. Ini keren sekali Bapak Saudara. Yang setuju bisa lambaikan tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi multiplikasi itu adalah hal yang penting untuk kita diskusikan lebih lanjut lah ini. Oke, jadi pertanyaannya begini, apakah kepemimpinan kita menghasilkan pemimpin yang baru? Yuk kita refleksi selalu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mari kita jawab sendiri sekarang. Apakah menghasilkan pemimpin yang baru sih? Gitu ya, selalu di dalam pergerakan
misionaris atau kemana saya diutus Tuhan melalui kakak rohani saya, itu selalu saya memakai pola pemuritan, Bapak Saudara. Waktu masih di Jogja, kemudian sampai ke Korea, selalu memakai pola pemuritan. Dan ini saya sedang mengerjakan menulis tentang pola pemuritan itu seperti apa. Artinya adalah bahwa pemuritan itu bukan sebuah program sebenarnya, tapi ini bicara soal perintah. Nanti ada ayatnya yang akan kita baca ya. Kadang-kadang berbicara soal pemuritan, oh itu program ya. Sebenarnya itu adalah sebuah perintah yang memang wajib itu kita lakukan untuk supaya apa? Supaya ada multiplikasi seperti apa. Sehingga tanpa pemuritan kita nggak akan bisa memultiplikasikan tentang apa yang menjadi visi dan target kita. Bapak Saudara, sekali lagi, kita harus memenuhi target tadi, caranya gimana? Maka caranya harus menghasilkan murid-murid yang baru juga. Gimana caranya lagi? Pola pemuritan yang memang harus diikuti, yang memang harus kita lakukan adalah seperti yang Yesus lakukan, yang mempunyai konsep yang benar sesuai dengan firman Allah, itu yang terus berkelanjutan. Kalau itu terjadi, itu luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang bisa mengguncang dunia karena Injil Kristus, bukan oleh karena kita yang hebat, tetapi karena kepemimpinan Kristus yang ada dalam diri kita, yang jelas kita ijawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya, katakan, amin. Jadi, mari kita lakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar arahnya ke sana. Tujuan kita adalah kepemimpinan Yesus Kristus. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat apakah kemudian kita mencetak pemimpin yang berkualitas dan berkarakter Kristus. Wah, ini menarik. Ini menarik. Kalimat mencetak ini bukan berarti bahwa kita mempunyai kepandaian sendiri, bukan. Pasti Bapak Ibu Saudara tahu hal ini tentang pelajaran yang kemarin dan kemarinnya lagi. Bagaimana kepemimpinan itu bisa dibentuk, tetapi melalui kepemimpinan yang ada di atas kita tentunya. Tetapi bagaimana kita ini bisa membuat kapasitas orang itu menjadi luas. Kapasitasnya menjadi perlebar lagi. Tentang apa itu? Tentang kualitas. Tentang apa itu? Karakternya seperti apa. Jadi pemimpin yang baik adalah bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya kita menciptakan pemikiran orang itu menjadi lebih pintar, bukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia berkualitas dan dia mempunyai karakter Kristus. Itu yang paling penting buat seorang pemimpin yang Kristen, tentunya pemimpin yang dipakai Tuhan. Jadi great pemimpin adalah membuat kepemimpinan kita menyerupai Kristus, berkarakter Kristus, dan punya kualitas yang seperti Kristus. Bapak Saudara, saya dulu ketika belajar S1, itu saya kan hasil teknologi, hasil pertanian dulu di Jogja. Bapak Saudara tahu di Wongso Menggolo saya lulusan di situ. Sekarang sudah tidak ada, sudah tutup. Nah, itu dulu saya belajar bagaimana produksi pertanian itu diolah, kemudian supaya dia bisa diedarkan dan dipasarkan, itu harus mempunyai standar. Tidak bisa makanan itu diedarkan sembarangan. Harus mempunyai standar yang memang diukurkan oleh pemerintah pada waktu itu. Mulai BPOM misalnya kalau itu makanan, atau apapun itu, ada standarnya dulu. Yesus Kristus ketika dia mau naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, berkata begini, kamu harus tinggal dulu di Yerusalem ya, sampai apa? Sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus atau janji Tuhan itu. Jangan tinggalkan kota, kamu di sini dulu. Nah, artinya apa? Ada standar yang memang Tuhan lakukan, setelah itu ngapain? Baru nyebar, Kisah Rasul 1 ayat 8. Punya power yang luar biasa. Jadi kita memang ada saatnya kita tinggal, saatnya kita pergi. Konsep perjanjian lama itu selalu berkata datanglah. Tapi konsep perjanjian baru itu selalu berkata pergilah. Jadi pemimpin zaman perjanjian lama itu adalah, yuk datang. Karena pada waktu itu ada kepemimpinan Israel. Tapi pada saat ini, zamannya Roh Kudus adalah, kepemimpinannya adalah pergilah. Jadi agak berbeda konsep perjanjian baru sama perjanjian lama, Bapak Saudara, kalau kita mau belajar ke arah itu. Mari kita lanjutkan sekarang.
Nah, kualitas ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ada kendala dalam regenerasi atau mencari pemimpin yang berkualitas dan dipercaya. Jadi jelas di situ bahwa kepemimpinan harus membangun pemimpin yang baru, lebih lagi ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini yang saya katakan tadi, Matius 28, 19, 20, ini ayat terkenal. Karena itu pergilah, paling pokok adalah pergilah di situ. Kemudian ada 3 unsur kata kerja, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Sesungguhnya di sini adalah etnos, itu adalah suku bangsa. Jadi karena semua suku bangsa dan baptislah mereka. Yang ketiga adalah ajarlah mereka. Jadi ada 3 kata kerja dari kata pergi, itu menjadi 3 kata kerja yang dikerjakan oleh seorang pemimpin, yaitu memuridkan, kemudian membaptis, kemudian mengajar. Baik, yuk kita lihat yang keempat sekarang. Yang keempat, untuk menjadi pemimpin, ukuran pemimpin yang berhasil adalah punya kekuatan dan kesehatan di dalam komunitas atau organisasi yang dipimpinnya itu seperti apa. Kita lihat di sini bahwa kapasitas seorang leader itu adalah mentranslate vision itu menjadi sebuah kenyataan, visi menjadi kenyataan. Jadi ciri organisasi yang sehat itu senang belajar. Saya percaya di tempat ini sudah punya ciri itu. 81 murid Kristus yang hebat ini punya senang untuk belajar. Yang senang belajar bisa lambaikan tangan. Haleluya. Ya, ciri pertama berhasil, berarti senang belajar. Kalau pemimpin malas belajar, kira-kira jadi apa Bapak Saudara? Maka pengetahuannya pasti akan stagnan. Benar nggak? Pengetahuannya itu terus. Lagunya juga itu terus kalau kita main lagu ya. Atau kalau kita main musik, kuncinya itu terus. Misalnya gitu. Semua serba itu terus membosankan. Kalau kita makan, makannya itu terus. Kita juga akan bosan, Bapak Saudara. Nah, menyenangkan sekali kalau semuanya itu selalu baru tiap hari. Selalu baru tiap hari. Makanya kenapa Tuhan berkata supaya anak-anak Tuhan nggak bosan, maka Tuhan berkata selalu baru tiap hari, selalu tiap hari. Ya kan? Besar setia Tuhan. Jadi Tuhan selalu memberikan yang baru terus. Supaya apa? Supaya kita nggak bosan. Bayangkan kalau Tuhan nggak kasih yang baru. Kita ini orang yang gampang bosan. Nah, daya kreatif Tuhan itu diberikan kepada anak-anaknya. Yaitu siapa? Orang-orang yang mau menangkap visinya Tuhan. Tuhan berikan daya kreativitas supaya memberikan hal-hal yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, maka di situ katakan senang belajar, kemudian responsif, punya respon yang bagus. Nah, ulet itu nggak gampang nyerah, namanya aja ulet. Dia setia, dia disiplin, dia ulet. Tiap-tiap Jumat ini datang belajar bareng bersama-sama, terus berjuang, itu ulet. Fleksibel, itu bisa saja available, tersedia kemana saja. Ini organisasi yang sehat atau komunitas atau gereja yang sehat adalah gereja yang seperti ini. Senang belajar, punya respon yang bagus, punya keuletan, fleksibel, bisa menyesuaikan, kemudian available, itu menyediakan segala sesuatu yang memang dibutuhkan yang ada. Gitu ya. Nah, peran pemimpin itu apa? Secara intens atau terus-menerus, itu jadi prioritas membangun organisasi. Apa itu? Berani membuat perubahan. Kalimat berani membuat perubahan itu sama dengan breakthrough. Jadi kita ada terobosan yang baru, itu adalah berani membuat sebuah perubahan. Kenapa kalimatnya berani? Ya, Bapak Saudara. Kenapa sih kalau ada kalimat berani, ada orang yang nggak berani loh berubah itu. Kadang-kadang kalau kita melayani di tempat ini, Bapak Saudara, untuk orang menjadi berubah baik, itu nggak berani. Waduh, kalau aku berbuat baik nanti aku nggak bisa ke sana, ke sini, nggak bisa main sama itu, ini.
Mereka punya konsep bahwa kalau aku berubah, ada sesuatu hal yang disunat, yang dipotong. Apa itu? Kebebasan saya untuk melakukan A, B, C, D, E sesuai dengan keinginan daging saya. Maka dikatakan keberanian itu penting untuk membuat dalam diri kita menjadi orang-orang yang berhasil. Maka dikatakan bahwa berani untuk membuat sebuah perubahan. Ada breakthrough yang sungguh-sungguh terobosan yang baru. Kalau ada tembok yang menghalangi, bagaimana kita bisa mengatasi tembok itu? Gitu ya. Nah, belajar hal yang baru terus menerus, punya inovasi. Kemudian ada rajin, cekatan, karakter positif lainnya ditambahkan sendiri. Masih ada banyak hal-hal yang bagus yang perlu ditambahkan di dalam peran kepemimpinan. Gitu ya. Jadi tanda yang keempat, menjadi pemimpin yang baik, yang berhasil menurut ukuran Tuhan, tentunya organisasi komunitas kita itu mempunyai kekuatan dan kesehatan. Tanda-tandanya jelas tadi sudah saya katakan di sini ya. Kita lanjut. Bapak Saudara, mari kita lihat yang kelima sekarang. Dampak organisasinya seperti apa? Sekarang dampaknya. Tadi ukurannya dalam komunitas itu sehat atau tidak. Sekarang keluar. Tadi ke dalam. Yang kelima keluar sekarang. Jadi dampak organisasi atau komunitasnya seperti apa ya? Apakah ada organisasi atau komunitas lain yang diberkati dari organisasi atau komunitas kita? Apakah ada organisasi, komunitas, atau orang yang mau belajar dari organisasi komunitas kepemimpinan kita? Jadi maksudnya adalah bahwa misalnya kelompok sel kita ini membawa dampak kepada kelompok yang lain atau enggak sih, menjadi ukuran soko guru. Nah, kalau zaman perjanjian lama kita itu menjadi soko gurunya, menjadi sebuah pattern tolak ukur dalam diri orang lain, organisasi orang lain. Atau orang lain itu melihat kita itu seperti apa, organisasi yang dipimpin oleh kita itu kayak apa, sehat enggak sih? Nah, gitu ya. Saya masih belajar banyak untuk hal itu. Karena apa? Walaupun kita sesuai dengan teoris misalnya, tetapi kalau kita nggak bergantung oleh Roh Kudus, tentunya nggak akan pernah sehat itu. Ini adalah step by step yang tentunya pengetahuan dalam diri kita praktekkan, tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, buku yang pertama, yang kedua, kemarin kita harus ketergantungan kita kepada Roh Kudus, jangan ditinggalkan. Karena apapun itu yang sudah kita lakukan, apakah kita akan menjadi sukses dan tidak, itu hanya karena bergantung kepada Tuhan dan tidaknya. Maka itu yang menjadi pola pikir dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita mengerti ini, pasti kita akan tahu bahwa kita ini organisasi yang kita pimpin harus menjadi mercusuar. Nah, sehingga orang lain itu bisa melihat keteladanan melalui buah yang ada di dalam organisasi atau kepemimpinan kita. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-6, yaitu pertumbuhan pribadi. Ini kita lihat gambarnya nih. Bagaimana menyiram. Jadi disiram itu ada sebuah pertumbuhan yang baik ataupun tidak. Jadi pertumbuhan pribadi seorang pemimpin itu penting. Bukan hanya yang dipimpin yang bertumbuh, tetapi orang yang memimpin juga harus bertumbuh. Yuk kita lihat sekarang. Apakah sebagai pemimpin kita terus bertumbuh menjadi pemimpin yang lebih baik? Jadi kita akan belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Kalimat lebih baik berarti bahwa yang kemarin itu sudah kita lakukan, tapi hari ini harus lebih baik daripada itu yang kemarin. Jadi yang besok harus lebih baik lagi. Caranya gimana masalahnya? Nah, itu penting buat kita. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi lebih baik? Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain selain daripada komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Masih ingat nggak bahwa apa yang kita sembah
itu mempengaruhi dalam diri kita. Kalau kita belajar dari Tuhan, maka kita akan menyerupai Tuhan. Kalau kita belajar kepada orang, maka kita akan serupa dengan orang tersebut. Nah, sekarang begini, kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat siapa yang saya pimpin, pasti Bapak Ibu Saudara akan melihat saya aja kelihatannya cukup. Oh, yang dipimpin oleh Endit itu pasti karakternya hampir sama nih, kayak gini nih. Bisa nangkep maksud saya ya. Kalau saya ingin melihat, contoh, Bapak Ibu Saudara, saya punya anak namanya Elika, kecil, masih umur 8-9 tahun. Kalau ingin melihat anak saya, cukup melihat saya sebenarnya. Karena saya mewakili bahwa saya adalah mendidik dia setiap hari. Jadi intinya adalah kita tahu dari siapa pemimpin itu. Kita tahu dari pertumbuhan imannya itu seperti apa, itu dari situlah. Betapa pentingnya seorang pemimpin berarti yang berdampak kepada orang yang dipimpinnya. Maka kalau kita belajar besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, berarti untuk bertumbuh, berarti kita harus belajar kepada organisasi yang ada, komunitas yang ada, karena manusia menajamkan sesamanya. Pada pertumbuhan itu karena ada gesekan-gesekan yang ada. Maka Bapak Saudara jangan takut untuk digesek. Karena itu ada sebuah pertumbuhan dalam diri kita. Orang yang takut digesek berarti orang yang tidak mau untuk bertumbuh. Maka gesekan-gesekan itu biasa supaya membuat pertumbuhan itu terjadi. Segala sesuatu jika didiamkan, nilainya akan turun. Sekali lagi Bapak Saudara, masih dengan saya, Bapak Saudara, bisa lambaikan tangan yang masih dengan saya, puji nama Tuhan. Sekali lagi, hukumnya adalah segala sesuatu jika didiamkan, nilainya akan turun. Apapun itu. Kalau kepemimpinan yang ada dalam diri kita itu kita nggak pernah belajar, maka nilainya pasti akan turun. Rumah itu kalau nggak pernah dibersihkan, nilainya akan turun. Didiamkan aja. Hubungan, jika didiamkan tanpa kita usahakan apapun, hubungan itu, nilainya pasti akan turun. Saya dengan Bapak Saudara, saya dengan Pastor Tim, dengan siapapun, kalau kita diam saja, maka semuanya hubungan nilainya akan turun. Nah, hubungan kita akan terus bertumbuh ketika kita mempunyai hubungan itu. Jangan didiamkan. Semua jangan didiamkan. Maka termasuk kepemimpinan. Belajar di sini, jangan diam. Saya harapkan habis ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama-sama supaya jangan diam kita ya. Supaya kita tahu hubungan kita akan terus berkelanjutan dengan baik. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan sekarang. Apakah keputusan yang diambil semakin bijaksana? Ini ukurannya. Semakin pertumbuhan iman kita yang tinggi kepada Tuhan, semakin kita bijaksana. Nah, kalimat bijaksana ini bicara soal apa sesungguhnya? Tentunya bijaksana ini sesuai dengan pilihan-pilihan yang tidak membuat orang lain, keputusan-keputusan kita itu tidak berdampak negatif kepada orang lain. Tapi berdampak positif, itulah keputusan yang bijaksana. Semua yang kita putuskan, ingat Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berdampak kepada diri kita sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bahwa keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin itu enggak berdampak buat saya sendiri, tetapi juga berdampak pada orang yang kita pimpin. Ya, maka berhati-hatilah, bijaksanalah dalam mengambil sebuah keputusan, karena dampaknya adalah bukan diri kita sendiri. Tapi minimal kalau kita ini belum memimpin sebuah komunitas, katakanlah keluarga, apa yang kita ambil keputusan itu akan berdampak pada keluarga kita. Entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, pasangan hidup kita, itu akan ada dampaknya. Maka berhati-hatilah, bijaksanalah dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Apakah kapasitas dalam memimpin semakin besar, artinya diperlebar, diperluas? Tadi saya katakan value kita ini
apakah benar-benar lebar, luas, semakin diperlebar, semakin diperluas. Itu bukti-bukti bahwa ada pertumbuhan pribadi untuk ukurannya. Lanjut adalah dikatakan bahwa sebelum menjadi pemimpin, itu yang disebut dengan sukses itu adalah memimpin atau bertumbuh dalam diri kita sendiri. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin, sukses itu adalah membuat orang lain bertumbuh, gitu ya. Jadi before you're a leader, success is all about growing yourself. Jadi sebelum kita menjadi pemimpin, kita ini memimpin diri kita sendiri, harus bertumbuh di dalam kepemimpinan diri kita sendiri. Tapi sudah menjadi pemimpin, yang disebut sukses, itu adalah membuat orang lain bisa bertumbuh. Nah, hal-hal baru apa saja yang sudah dipelajari dalam 6 bulan terakhir ini? Ayo kita jawab hal-hal ini. Apa yang baru, Bapak Ibu Saudara, yang sudah dipelajari dalam 6 bulan terakhir ini? Kalau kita stagnan, nggak ada yang pelajari, berarti kita nggak ada usaha apapun, nggak belajar seperti yang konteks nomor 4 dan nomor 5 tadi. Ya, yang berikutnya, apakah pemimpin memiliki hubungan yang aktif dengan mentornya? Nah, ini penting. Apakah pemimpin memiliki hubungan yang aktif dengan mentornya? Jadi karena apa? Bagaimanapun juga mentor atau pembapaan atau kakak rohani atau siapapun itu dikatakan bahwa ini penting untuk membuat dalam diri kita ini kehidupan yang baik sehingga mempunyai pertumbuhan yang normal yang sesuai dengan kehendak Tuhan tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan putus hubungan dengan mentor atau bapak rohani kita, atau kakak rohani boleh gembala, dan sebagainya ya. Yang penting adalah mementori kita. Puji Tuhan. Nah, apakah pemimpin memiliki waktu berkala untuk mengevaluasi kepemimpinannya? Jadi selalu ada evaluasi di dalam kepemimpinan kita. Jangan pernah berhenti bahwa kita sudah puas dengan keadaan kita hari ini. Evaluasi itu berbicara masalah rapot kita. Kalau kita SD, SMP, SMA semua punya rapot, sampai ke perguruan tinggi sekalipun pasti ada rapotnya, ada evaluasinya, ini nilainya berapa. Penting buat dalam diri kita, walaupun kita dalam bidang yang lain, tetapi kita ditunjuk sebagai pemimpin, maka evaluasi selalu harus ada. Minimal 6 bulan, atau sebulan, atau setahun. Kita harus punya evaluasi yang besar, yang luas. Kalau evaluasi visi tahunan, visi tahunnya seperti apa? Ini sudah mau memasuki Desember. Ada visi yang baru lagi nanti tahun 2024 seperti apa. Nah, itu terus kita evaluasi supaya apa? Kita tahu sampai di mana pertumbuhannya, apa hambatannya. Semuanya itu penting buat kita untuk kita lakukan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ingat, menjadi lebih baik lagi ya. Jadi bukan stagnan. Yang berikutnya, ini hampir terakhir Bapak Saudara, kita lihat yang ke-7. Jadi ada rencana kepemimpinan masa depan. Jadi menjadi pemimpin-pemimpin yang bagus itu membangun ide. Tetapi pemimpin yang great itu adalah membangun orangnya. Tetapi yang paling bagus, yang the best leaders, itu adalah membangun new leaders, pemimpin-pemimpin yang baru. Ya, jadi punya rencana kepemimpinan di masa yang akan datang. Apa itu? Apakah ada rencana regenerasi ke orang lain? Kepemimpinan nggak boleh terputus, maka ada yang namanya regenerasi. Jangan sampai terputus seandainya kita pergi kemana, kita sudah mengetahui ada kepemimpinan yang bisa untuk dipercayai seperti dalam 2 Timotius tadi. Saya belajar dari kakak rohani,
dari kakak rohani saya adalah Pastor Tim. Saya belajar bagaimana pasti mau ke Amerika, kemana, tapi di Jogja, di Jakartanya ada orang yang menunggu di situ. Kenapa? Karena memang sudah ada orang-orang yang memang dimuridkan untuk bisa memimpin dengan baik yang sama seperti Pak Tim. Jadi tidak kecewa kalau, wah nggak ada nih. No, no, no. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kan kadang-kadang punya konsep bahwa pemimpin jika pergi diganti pemimpin yang lain, ini nggak sama. Rasanya itu beda. Bukan rasa-rasa yang lain maksud saya ya. Kayaknya ini kok ngedrop banget gitu. Yang pemimpin kita yang utama ini bagus banget, luar biasa banget, tapi yang berikutnya adalah, ini kayak, apa kok kurang menarik gitu. Bukan, nah pembelajaran saya adalah, kalau kita mau melihat itu, bahwa tadi kan nggak boleh berpisah atau nggak boleh putus hubungan dengan mentor kita. Maka pembelajaran saya adalah dengan mentor saya adalah ketika pergi kemana saja, maka di tempat itu sudah ada orang-orang yang hampir sama dengan mentor saya tadi. Dalam hal ini adalah Pastor Tim, maka orang-orang yang di rumah itu sama. Artinya punya value yang sama. Itu keren. Itu keren. Karena apa? Nggak boleh putus kan? Kepemimpinan nggak boleh putus. Kalau kepemimpinan putus, misalnya pemimpin ditinggal kemana, udah nggak ada yang mimpin, wah kelimpungan semua. Kan kita nggak ada yang tahu kapan kita akan rapture, kapan kita mau apapun itu. Harus ada penerus-penerus, namanya regenerasi. Apapun itu, di bidang kita masing-masing. Walaupun kita bukan gembala, mungkin kita hanya pemimpin musik, pujian, kalau nggak ada kita, harus ada regenerasi yang ada. Nah itu namanya adalah regenerasi, penting buat kita untuk kita evaluasi bareng-bareng. Itulah yang disebut dengan ukuran, ada rencananya di situ Bapak Saudara. Oke ya. Yang berikutnya adalah apa upaya yang dilakukan untuk persiapan regenerasi. Nah ini penting. Karena harus tertata di sini. Seorang pemimpin itu selalu mencatat, memprogramkan apa yang akan dilakukan kelak nanti seperti apa. Gimana caranya kita mempersiapkan regenerasi yang baru itu kayak apa? Gitu. Jadi yang paling bagus adalah kalau saya tidak ada di sini, berarti apa? Yang saya muridkan yang akan menggantikan. Tetapi kalau tiba-tiba saya nggak ada di sini, kemudian saya panggil orang yang tidak kenal dari lingkungan di sini, kemudian memimpin di tempat ini, maka yang terjadi adalah perubahan kepemimpinan akan mengguncangkan jemaat yang ada atau komunitas yang ada. Sekali lagi, Bapak Saudara, sekali lagi, saya mengatakan begini, seandainya saya di sini tidak ada, maka pemimpin yang menggantikan saya yang paling bagus adalah orang yang dimuridkan di tempat ini. Seandainya kalau saya tidak ada, kemudian saya belum punya rencana regenerasi, saya mengundang orang lain untuk memimpin di sini, walaupun secara quote and quote lebih keren daripada saya, lebih dahsyat daripada saya, maka akan terjadi yang namanya kegoncangan jemaat di tempat ini. Karena apa? Karena adaptasi seorang kepemimpinan itu penting, Bapak Saudara. Maka regenerasi yang dari kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang dahsyat, yang keren-keren tadi, itu akan lebih bagus untuk menggantikan dan kita daripada kita panggil orang-orang yang lebih jago komunikasinya, apapun itu. Pasti jemaat yang kita pimpin atau organisasi yang kita pimpin itu akan kaget karena mendadak dan berbeda cara penanganannya. Tapi orang yang dimuridkan akan mengerti cara penanganannya yang bagus itu seperti apa. Maka kenapa kepemimpinan itu sangat-sangat penting untuk hal ini. Haleluya. Sampai di sini Bapak Ibu sudah mengerti sekali lagi supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat berikutnya. Apakah pemimpin yang menggantikan lebih baik dari sebelumnya? Nah ini. Jadi seorang pemimpin tidak akan ketakutan jika murid itu akan lebih bagus daripada kita sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terus mengangkat.
murid-muridnya untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Memang Alkitab berkata seorang murid tidak akan melebihi daripada gurunya. Itu Yesus Kristus yang bicara. Tapi kalau dalam diri kita, jika ada murid-murid kita atau yang kita hasilkan lebih bagus, kita tidak pernah takut, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita bisa menghasilkan murid-murid yang lebih keren, lebih luar biasa. Yang berikutnya, apakah orang dalam organisasi dapat benar-benar menerima pemimpin baru? Nah, ini penting kan, yang saya katakan tadi. Jadi, belum tentu loh, walaupun orang lebih hebat daripada kita tarik, kemudian mereka menerima, belum tentu. Karena punya adaptasi yang akan menggoncangkan. Berapa banyak mungkin Bapak Ibu Saudara nanti bisa punya kesaksian, ada orang yang tiba-tiba ditinggal mungkin karena kematian, tidak siap leadernya, kemudian akhirnya menjadi goncang, kemudian digantikan dengan yang lain yang tidak sama dengan akarnya di situ, sehingga terjadi kegoncangan-kegoncangan, dan itu membutuhkan sebuah kesembuhan yang memakan waktu yang banyak menurut saya, sehingga nggak efektif. Jadi efektivitas yang terjadi harusnya pemimpin harus ada regenerasi yang baru, pemimpin harus memuridkan pemimpin yang baru, menghasilkan pemimpin yang baru, sehingga ada regenerasi yang seperti yang dikatakan di dalam tulisan ini tadi, gitu ya. Jadi benar-benar bisa menerima, siapapun itu akan menerima orang-orang yang memang sudah menjadi murid-murid yang sudah kita muridkan. Nah, jadi kalau kita mau belajar, Musa itu ke Yosua, ke Hakim-Hakim, kemudian Elia itu ke Elisa, Gehazi, ini sudah sering ya. Tuhan Yesus pada 11 murid yang lain, ini terus berkesinambungan ya kalau kita belajar di sini. Kemudian kalau kita tadi belajar untuk Paulus, juga sama Paulus, Timotius, kepada yang lainnya, begitu ya. Kemudian orang-orang yang lain sudah terjadi di situ. Di tempat kita juga terjadi di situ ya. Jadi saya bersyukur untuk hal itu. Oke, kembali lagi di awal tadi sudah dibacakan. Jadi jadilah pengikut Kristus, itu Paulus bicara di Korintus, jadilah pengikutku sama seperti aku. Jadi keteladanan, karena Paulus mengikut Kristus, maka dia mengingatkan kepada jemaat Korintus menjadi pengikutnya dia. Kalau hari ini kita ngomong gini dikira sombong. Jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Tapi ini firman Tuhan yang perlu kita pikirkan, bahwa karena Paulus sudah mengikuti Kristus, maka kita mengikuti Paulus itu sama seperti mengikuti Kristus. Kemudian yang Timotius berbicara multiplikasi. Percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Itu ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan, jangan abaikan. Kesimpulannya adalah great leaders overcome and create more great leaders. Tadi jelas bahwa pemimpin-pemimpin yang luar biasa itu bisa mengatasi dan mencetak lebih banyak lagi great leaders atau pemimpin yang hebat. Jadi melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat lebih lagi, yang luar biasa, yang berhasil. Inilah yang disebut dengan great leaders. Jadi ada 7 ukurannya. The measure of leaders tadi. Oke, yuk kita refleksi sekarang. Di antara 7 tadi, Bapak Saudara, 7 indikator tentang keberhasilan seorang pemimpin, aspek mana yang paling sedikit mendapat perhatian Bapak Saudara dalam 1 tahun terakhir ini? Jadi tadi ada 7, saya ingatkan lagi ya, saya balik ke atas. Pertumbuhan orang-orang yang dipimpin, 1. Aspek mana nih yang paling tidak kita perhatikan? Yang kedua, mencapai target yang diinginkan, target. Yang ketiga, multiplikasi. Mana yang tidak kita perhatikan ya? Kemudian yang keempat adalah kekuatan dan kesehatan komunitas atau organisasi.
Yang kelima adalah dampaknya organisasi. Yang keenam adalah pertumbuhan pribadi. Dan yang ketujuh adalah rencana kepemimpinan masa depan atau regenerasi tadi. Jadi mana yang paling sedikit dari 7 mendapat perhatian Bapak Ibu Saudara dalam waktu setahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada diskusi, saya persilahkan melalui pastor team. Kalau ada tambahan, kami persilahkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati sekali lagi. Haleluya. Amin.